Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendrina Fensahadi dari Teknik Elektro ingin mempresentasikan tugas besar 2, fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Next. Yang pertama itu latar belakang. Bahasa menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah suatu sistem lambang bunyi yang arbitrter yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Selain itu, terdapat juga pendapat mengenal bahasa menurut Wibowo juga turut mengutarakan pengertian bahasa. Menurutnya, bahasa Indonesia adalah suatu sarana perhubungan rohani yang amat penting dalam hidup bersama. Di Indonesia saat ini, banyak menggunakan bahasa asing atau bahasa gaul dalam bahasa sehari-hari. Banyaknya penggunaan bahasa gaul dalam bahasa sehari-hari tidaklah menghilangkan penggunaan bahasa Indonesia, melainkan makna dan penggunaan bahasa Indonesia yang baik, sopan, dan santun dalam kehidupan sehari-hari menjadi kabur. Saat ini, banyak di kalangan remaja yang menggunakan bahasa gaul dalam bahasa sehari-hari mereka. Bahkan para remaja ini mulai menciptakan bahasa-bahasa gaul yang digunakan di kalangan mereka. Para remaja ini membuat bahasa Indonesia menjadi bahasa gaul dengan cara memplesetkan bahasa Indonesia. Next. Sebenarnya, bahasa gaul sendiri sudah ada sejak lama, namun penyebutan istilah bahasa yang berbeda. Dahulu, bahasa gaul lebih dikenal sebagai bahasa prokem. Bahasa prokem ini populer sekitar tahun 1980-an. Awalnya bahasa gaul digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu saja. Hanya digunakan oleh beberapa kelompok tertentu, karena tujuan awalnya adanya bahasa ini agar anggota kelompok tersebut saja yang mengetahui maknanya. Setiap kelompok memiliki ciri khas bahasa gaul mereka sendiri, sehingga orang yang bukan anggota kelompok tersebut tidak mengetahui makna bahasa yang mereka gunakan dalam berkomunikasi. Bahasa gaul dapat dikatakan sebagai kode-kode tertentu yang hanya dimengerti oleh segelintir orang saja. Bahasa gaul ini memunculkan istilah-istilah baru. Munculnya istilah-istilah baru ini dikarenakan adanya modifikasi dari bahasa Indonesia yang memiliki makna yang dapat berbeda dengan makna asli bahasa Indonesia. Namun karena terlalu sering menggunakan bahasa gaul ini mengakibatkan orang-orang yang tidak berada dalam kelompok tersebut akan mengamati bahasa mereka. Mereka yang bukan anggota kelompok lama-kelamaan akan mengerti bahasa yang mereka gunakan karena kerap mendengar bahasa tersebut. Next. Pentingnya bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang pertama itu tidak semua warga Indonesia mengerti apa makna dari bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sesungguhnya belum tentu bahasa Indonesia yang benar itu baik dan bahasa Indonesia yang baik itu benar. Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa yang sesuai dengan situasi dan kondisi serta efektif dalam penyampaian maksud kepada lawan bicara. Sedangkan bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah bahasa baku. Yang kedua, sudah sebagai sebuah keharusan mengenal kemampuan dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sebagai warga negara Indonesia, seharusnya mampu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar tanpa memandang dari generasi apa orang tersebut. Hal ini menjadi sebuah keharusan karena dalam kedudukannya bahasa Indonesia sebagai bahasa kebanggaan nasional, identitas nasional, dan alat pemersatu bangsa. Bahkan kedudukan bahasa Indonesia dijelaskan pada UUD 1945 pasal 36 mengenal kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar dalam pendidikan, alat penghubung tingkat nasional, dan alat pengembangan kebudayaan dan iptek. Berdasarkan kedudukan bahasa Indonesia, maka secara otomatis bahasa Indonesia ini harus digunakan dalam kegiatan yang bersifat formal maupun non-formal. Namun kenyataan yang terjadi sekarang ini penggunaan bahasa Indonesia di kalangan masyarakat sudah bercampur dengan bahasa gaul. Next. Fenomena penggunaan bahasa gaul. Bahasa gaul merupakan salah satu cabang bahasa dari bahasa Indonesia. Bahasa gaul umumnya mulai muncul di kalangan masyarakat pada tahun 1980-an.
Pada tahun 1980-an, bahasa gaul lebih dikenal dengan bahasa prokem. Nggak jauh beda dari bahasa yang tadi yang kita bahas. Uh, di sini tuh fenomena bahasa gaul tuh diperjelaskan kembali. Kayak penggunaan bahasa prokem oleh preman saat itu digunakan pada situasi dan tempat yang khusus, melainkan pada situasi dan tempat yang umum. Terlalu seringnya menggunakan bahasa prokem ini menjadikan orang-orang yang bukan anggota kelompok itu kelamaan menjadi paham. Next. Next. Perkembangan bahasa dalam dunia maya ini dapat memunculkan berbagai macam gaya bahasa baru dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan bahasa ini menjadi pesat karena dalam mengakses situs jejaring sosial tidak hanya terbatas pada penggunaan dalam negeri, namun juga luar negeri. Interaksi antar negara inilah yang membuat perkembangan gaya bahasa menjadi pesat. Dengan adanya perkembangan bahasa ini dapat membuat gaya bahasa Indonesia menjadi bervariasi. Pada awal tahun 2000, istilah bahasa gaul mulai dikenal populer terutama di kalangan remaja. Next. Ini contoh dari bahasa gaul dan ejaan PWB. Dapat dilihat pada tabel jika penggunaan bahasa gaul merupakan hasil modifikasi dari bahasa baku. Penggunaan bahasa gaul di atas ini dalam praktiknya sering digunakan dalam obrolan sehari-hari atau pada saat saling mengirim pesan. Selain kata yang terdapat pada tabel masih terdapat banyak jenis bahasa gaul yang digunakan di kalangan masyarakat. Misalnya seperti pencampuran penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang saling dikombinasikan. Dapat juga berupa singkatan kata unik dari penggabungan beberapa bahasa baku. Selain itu juga bisa berupa bahasa-bahasa yang memiliki pelafalan dari dan penulisan unik. Next. Ini pengaruh penggunaan bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Terlalu banyaknya penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja membuat prihatin bangsa ini. Para generasi muda yang diharapkan dapat memajukan bangsa dari segala aspek inilah yang harus menjadi perbaikan bersama. Solusi yang dapat diberikan yaitu dengan menanamkan kecintaan dalam diri mereka terhadap bangsa Indonesia, terutama dalam penggunaan bahasa Indonesia. Dalam hubungan internasional, bahasa Indonesia merupakan perwujudan dari bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Munculnya bahasa gaul dalam lingkungan masyarakat membawa pengaruh pada bahasa Indonesia. Next. Saran dari saya, masyarakat Indonesia saat ini banyak yang menggunakan bahasa gaul dan singkatan-singkatan dalam kegiatan sehari-hari. Itu merupakan bentuk penyimpangan dari penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Adanya penyimpangan ini dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia. Luntur atau hilangnya penggunaan bahasa Indonesia dikarenakan kurangnya kesadaran dalam diri untuk mencintai dan menggunakan bahasa Indonesia di negeri sendiri. Hal ini terkadang diperparah oleh maraknya dunia artis-artis dalam Indonesia ini yang menggunakan bahasa gaul di media massa dan elektronik. Next. Sudah sekian, terima kasih dari presentasi saya ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.